Kamu sedang mengaduk secangkir teh hangat ketika undangan itu datang, bukan lewat pos, bukan juga dari tangan seorang kurir, melainkan langsung dari asisten pribadinya, disempirkan rapi dalam amplop marun dengan segel lilin berukir lambang keluarga Shen. Kamu tahu sebelum membukanya, bahwa dunia akan kembali berantakan. Jantungmu berdetak tidak beraturan, tanganmu gemetar kecil saat menarik kertas tebal dari dalam amplop, hanya satu kalimat yang membekukan seluruh udara di ruang tamu kecilmu. Kami mengundang Anda untuk menghadiri pernikahan Shen Yu dan Lin Zini. Itu namamu. Tapi kamu tidak tahu tentang pernikahan ini. Kamu menelepon ibumu. Dia terdiam lama di ujung sana, sebelum akhirnya berkata lirih, "Maafkan ibu, ini satu-satunya cara." Seseorang di bawah membuka payung, dan kamu menyadari hidupmu akan berubah seperti orang itu, berusaha tetap kering meski hujan datang tiba-tiba. Tidak ada cinta, tidak ada senyum, tapi saat tanganmu menyentuh lengannya, kamu merasakan kulitnya dingin seperti marmer yang sudah lama tidak disentuh cahaya matahari. Kamu berdiri di depan jendela apartemen mungilmu, memandangi jalanan yang mulai basah oleh gerimis sore. Seminggu kemudian, kamu berdiri di depan altar, mengenakan gaun putih sederhana yang bukan kamu pilih sendiri. Pria di sampingmu berdiri tegak, setelan hitamnya seperti baju sirah, tapi sejenis firasat yang membuatmu ingin menangis meski tidak tahu kenapa. Shen Yu, anak dari pria yang dulu menghancurkan ayahmu dalam satu malam. Tatapan matanya kosong, dia tidak menatapmu saat mengucap janji. Kamu juga tidak menatapnya. Namun di balik semua kesunyian itu, ada satu getaran aneh di dadamu, bukan cinta, bukan benci, dan ketika seluruh hadirin bertepuk tangan, kamu hanya bisa bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya sedang kamu masuki? Lampu gantung kristal bergemerlap di atas kepala, memantulkan cahaya ke permukaan lantai marmer putih yang nyaris sempurna. Segalanya di ruangan ini terlalu mewah, terlalu rapi, terlalu asing. Jemarinya dingin, tidak menggenggam erat, tapi juga tidak menolak. Seolah dia hanya mematuhi naskah, tanpa benar-benar hadir dalam adegan. Shen Yu mungkin tampak dingin, tapi hatinya lembut. Jika kamu tahu caranya, kamu hanya tersenyum, menunduk sedikit, agar tak perlu menjawab, seperti kamu sedang memainkan peran dalam drama yang skenarionya tidak pernah kamu baca. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata sopan pada kerabat jauh yang tertawa, tapi kamu tahu, semua itu palsu, tidak ada rasa. Tanganmu masih dalam genggaman Shen Yu ketika kalian berjalan menuruni tangga menuju ruang resepsi. Kamu tersenyum kepada para tamu, kepada kamera, kepada orang-orang yang membicarakan gaunmu dan ketampanannya dalam satu tarikan napas. Tapi ketika kamu mencuri pandang ke arahnya, kamu hanya menemukan sepasang mata yang tidak mencerminkan apapun, bukan cinta, bukan kehangatan, hanya kosong. Seorang wanita tua menyapamu dengan hangat, "Kamu wanita yang beruntung, Sinyi," katanya sambil menepuk tanganmu. Di meja utama, hidangan datang satu persatu. Kamu menyendok sop. Dia mengangkat gelas anggur untuk bersulang. Lalu ada momen itu, tapi karena dalam sejenak, kamu melihat kedalaman dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kemarahan. Ada kenangan di sana, ada luka, ada rencana. Seorang pria tua mantan rekan ayahmu berani menyindir dengan suara agak keras. Pernikahan tanpa cinta kadang lebih kuat dari yang berlandaskan cinta murahan. Shen Yu meletakkan garpunya perlahan. Dia bangkit, menepuk bahumu lembut, lalu meraih tanganmu di depan semua orang. Tatapan matanya jatuh ke matamu. Kamu membeku, bukan karena mesra. Lalu dia bicara, "Saya memilih dia bukan karena cinta pertama, tapi karena dia satu-satunya yang bisa saya percaya." Tapi kamu tidak mendengar apa-apa, selain suara detak jantungmu sendiri. Tepuk tangan terdengar, kamera menyorot. Kenapa kalimat itu terasa seperti ancaman tersembunyi? Dan kenapa saat dia kembali duduk, kamu merasakan seolah dirimu baru saja ditandai bukan sebagai istri, tapi sebagai alat dalam sesuatu yang jauh lebih besar? Langit malam menggantung di luar jendela seperti tenda beludu gelap tanpa bintang. Suara pelan dari pendingin ruangan adalah satu-satunya hal yang mengisi keheningan di suite pernikahan kalian. Tapi tidak ada bunga mawar, tidak ada ciuman, tidak ada tawa kecil atau tatapan penuh harapan. Wajahnya diterangi sebagian oleh cahaya kota dari luar. Kamu berdiri kaku, menunggu sesuatu apapun yang bisa menjelaskan absurditas malam ini. Hanya kamu dan koper yang masih tertutup. Shen Yu duduk di kursi kulit dekat jendela. Jas sudah dilepas, dasi dilonggarkan. Akhirnya dia bicara. Tanpa menoleh, kamar tamu di sebelah sudah disiapkan. Kamu bisa tinggal di sana mulai malam ini. Kontrak terpanjang
Dengan banyak pasal dan batasan pasal 7, tidak ada kewajiban fisik, pasal 12, tidak ada klaim warisan, pasal 19, privasi sepenuhnya dihormati. Kata-katanya tajam tapi lembut, seperti sehelai kertas yang bisa melukai jari. Kita akan tetap menikah, secara hukum, lanjutnya. Tapi kamu bebas melakukan apapun, selama menjaga citra kita di publik. Lalu dia meletakkan sebuah dokumen di meja kopi. Kamu menatapnya. Kenapa kamu menikahiku, kalau hanya ingin kesepakatan? Karena kamu orang terakhir yang akan menuntut cinta dariku. Bukan karena suhu, tapi karena atmosfernya seperti ruang tunggu di rumah sakit, bersih, rapi, dan tidak punya jejak siapapun. Dia akhirnya menoleh. Mata itu lagi-lagi kosong tapi kali ini ada percikan sesuatu. Kata-kata itu menusukmu lebih dari yang seharusnya. Kamu tidak tahu kenapa, mungkin karena ada bagian dari dirimu yang masih menginginkan dia membantah pernyataannya sendiri. Wajah kalian masih muda, polos, tertawa bersama foto itu usang, tapi nyata. Kamu mengambil kontrak itu. Masuk ke kamar sebelah dan menutup pintu. Kamar itu dingin. Di atas meja rias ada selimut tebal. Dan di dalam laci pertama, satu foto kecil, kamu dan Shen Yu, waktu SMA. Kamu tidak tahu siapa yang meletakkannya di sana, tapi kamu tahu satu hal. Malam ini, kamu resmi menjadi istri dari pria yang tidak menginginkan hatimu, tapi menyimpan kenangan tentangmu. Dan itu lebih membingungkan daripada jika dia benar-benar membencimu. Pagi pertama setelah pernikahan terasa seperti pertunjukan yang terlalu cepat dipersiapkan. Kamu mengenakan gaun krem lembut yang dikirim oleh stilis Shen Yu, dan dia mengenakan jas biru tua yang dipadukan dengan dasi perak. Kalian terlihat cocok. Seolah dunia sudah mengatur segala estetika agar sempurna. Mobil hitam menjemput kalian ke acara amal perusahaan. Sopir membukakan pintu, wartawan sudah menunggu, dan begitu pintu terbuka, Shen Yu mengulurkan tangan. Kamu menyambutnya. Sentuhan itu ringan, tapi tatapan kamera membuat segalanya terasa berat. Dia menunduk sedikit dan tersenyum kecil padamu, senyum publik, bukan untukmu. Kamu balas tersenyum, tapi hatimu tetap sunyi seperti jalanan kosong setelah badai. Di atas panggung, kalian berbicara tentang proyek sosial, berbagi narasi harmonis yang telah disiapkan PR. Orang-orang tertawa, bertepuk tangan, berkomentar di media sosial bahwa kalian pasangan yang serasi. Di layar, kalian terlihat sempurna, tapi kamu tahu, itu sandiwara. Di rumah, kalian makan di meja panjang yang terlalu besar untuk dua orang. Dia membaca laporan keuangan di tablet. Kamu memandangi sup yang mulai dingin. Kadang-kadang, kamu bertanya hal-hal ringan. Apakah kamu suka film dokumenter sejarah? Dia menjawab tanpa menoleh, tidak terlalu. Pernah ke Kyoto? Dulu sekali, saat kecil, saat kamu hendak masuk ke kamar tamu. Dia menahan lenganmu sebentar. Tak lebih dari itu, suatu malam, saat kalian pulang dari makan malam bersama klien, dia membukakan pintu untukmu. Terima kasih, katanya pelan. Kamu memandangnya, bingung, untuk apa? Dia menarik napas, untuk tidak membuat ini lebih sulit. Lalu dia melepaskanmu dan berjalan pergi. Kata-kata itu menempel di kulitmu lebih lama dari yang kamu kira. Apa maksudnya? Apakah dia merasa bersalah? Apakah ada rasa hormat di balik tembok es itu? Dan saat kamu berbaring malam itu, kamu bertanya-tanya kenapa hatimu berdetak sedikit lebih cepat hanya karena satu kalimat kecil. Apakah kamu mulai mengharapkan sesuatu? Apakah kamu terlalu bodoh untuk tetap berharap di dalam pernikahan yang katanya tanpa cinta? Kamu bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari mengelusup malu-malu lewat celah tirai, menghangatkan lantai kayu yang dingin di bawah kakimu. Saat kamu keluar ke dapur, kamu berhenti. Ada sesuatu yang tidak biasa di tengah meja makan yang selalu kosong itu. Tergeletak satu vas kaca bening berisi bunga pohon merah muda pucat kesukaanmu sejak kecil. Tidak ada catatan, tidak ada jejak siapa yang meletakkannya di sana. Tapi tidak ada orang lain yang bisa melakukannya kecuali dia. Kamu berjalan mendekat, bunga-bunga itu masih segar, daunnya belum layu, kelopaknya mengembang sempurna. Kamu menyentuh kelopaknya dengan ujung jari. Dan aroma lembut menyusup ke hidungmu, lembut, manis, dan mengganggu rasa tenangmu. Shen Yu tidak ada di rumah pagi itu, hanya pesan singkat di ponselmu. Ada rapat pagi, jangan tunggu sarapan, tapi bunga itu adalah sarapan emosi yang cukup untuk mengguncangmu sepanjang hari. Mangga, stroberi, dan kiwi campuran persis seperti salad buah favoritmu di kafe kecil dekat kampus dulu. Keesokan harinya,
di tempat yang sama, ada semangkuk buah yang baru dipotong. Kamu tidak tahu apakah ini semacam permainan atau hanya kebetulan yang terlalu tepat. Sore harinya, kamu mendapati dia sedang berdiri di dapur, menggulung lengan ke meja, mencoba mengoperasikan mesin kopi. Aku tidak tahu kamu bisa masak, katamu pelan. Dia tidak menjawab langsung, hanya berkata, "Aku tidak bisa, tapi aku belajar." Untuk siapa? Dia menatapmu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke cangkir yang mulai penuh. Untuk seseorang yang bilang, "Dapur rumah ini terlalu sunyi." Kamu terdiam, tidak ingat kapan pernah berkata begitu, tapi mungkin dia mendengar. Tapi ada tawa kecil saat kamu hampir tersedat karena sup terlalu asin. Malam itu, kalian makan malam bersama bukan di restoran, bukan dengan Claire, tapi di rumah. Menu sederhana, sup jagung dan roti bakar keju. Tidak enak, tidak sempurna, dan di antara tawa itu, ada jeda diam, jeda yang terasa seperti pelukan. Atau mungkin hanya ilusi, karena kamu terlalu lama sendirian di pernikahan ini, dan kini mulai menggenggam setiap percikan hangat seperti bara api terakhir dalam malam musim dingin. Langit sore itu kelabu, menggantung rendah seperti penutup rahasia yang belum terungkap. Hujan turun perlahan, bukan deras, tapi cukup untuk membasahi ujung mantar dan membuat jalanan berkilau suram. Mobil yang kamu naiki bersama sopir perusahaan sempat melambat karena kemacetan kecil. Dan disitulah kamu melihatnya. Kamu tak sengaja lewat kawasan tua di pinggiran kota, tempat yang sudah bertahun-tahun tidak kamu injakan kaki. Shen Yu, tempat namamu dan nama keluargamu dikubur oleh skandal dan hutang yang tidak pernah kamu mengerti saat itu, berdiri di tepi trotoar sempit tanpa payung. Jaketnya basah setengah badan, dia menatap sebuah bekas ruko tua yang kini hampir seluruhnya tertutup lumut dan koretan. Sebuah papan nama sudah miring di atas pintu. Lin dan Ciu, itu toko lama milik ayahmu. Tempat segala kehancuran dimulai. Langkahmu pelan mendekatinya, dan meskipun kamu tidak membuat suara, dia seolah tahu kamu datang. Kepalanya menoleh perlahan. Kamu mengetuk kaca mobil, berhenti di sini. Katamu pada sopir, yang menurutmu agak bingung. Kamu keluar, hujan segera menyapa kulitmu seperti tangan dingin masa lalu. Kenapa kamu di sini? Tanyamu, suara hampir tenggelam dalam rintik hujan. Dia menatap bangunan itu lagi, kadang. Ada hal yang tidak bisa dihindari walau kita lari jauh. Kamu tahu tempat ini menyakitkan buatku. Bisikmu, aku juga, katanya lirih. Kamu membeku, apa maksudmu? Dia tidak menjawab, hanya diam, matanya jauh menembus dinding tua itu. Lalu ia menghela napas, seolah membawa beban yang belum siap dibagikan. Ayahmu, dia orang baik, terlalu baik. Nada suaranya seperti kepingan kaca yang hampir pecah. Kamu tidak bertanya lebih jauh. Tapi hatimu mulai berdenyut dengan rasa yang tak bisa kamu beri nama. Sore itu, kalian berdiri berdua di bawah hujan, tanpa pelukan, tanpa jawaban, hanya keheningan dan air yang menetes dari rambut ke lehermu. Dan saat kalian akhirnya kembali ke mobil, basah kuyup dan tanpa bicara, kamu tahu satu hal, apapun rencana awal pernikahan ini, ada luka lama yang dia bawa, dan entah mengapa, sebagian luka itu terasa seperti milikmu juga. Kamu menemukan surat itu saat sedang membereskan rak buku tua di ruang kerja belakang ruangan yang nyaris tak pernah kamu masuk ke sejak pindah ke rumah ini. Tumpukan map berdebu, dokumen lama, beberapa catatan proyek, dan di antara semuanya, satu amplop kuning tua. Tersembunyi di balik buku jurnal akuntansi lawas, di atasnya tertulis tangan seseorang yang kamu kenali, ayahmu. Tanganku gemetar saat membuka lipatan kertas yang mulai rapuh. Hanya 2 halaman, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi, tapi terburu-buru. Kamu membaca, nafasmu tercekat, bukan hanya membingungkan mereka mengguncang fondasi seluruh kebencian yang selama ini kamu genggam diam-diam. Dia datang padaku diam-diam, meminta agar aku jangan menyerah. Shen Yu bukan musuhmu, dia anak dari orang yang menghancurkan kita, tapi dia sendiri tak pernah menyentuh apapun. Jika kau baca ini suatu hari, ketahuilah, dia satu-satunya yang mengucapkan kata maaf, meski bukan dia yang bersalah. Kata-kata itu seperti suara dari alam lain. Kamu menunggu malam. Kamu menunggunya pulang. Dan ketika dia membuka pintu dan meletakkan tas kerja di sofa, kamu mengangkat surat itu dengan kedua tangan, kemudian tanpa berkata apa-apa, dia berjalan melewati kamu ke dapur, mengambil korek gas dari laci, dan kembali ke ruang tengah. Ayahku menulis ini. Dia menatap surat itu sejenak. Lalu ke wajahmu, di mana kamu menemukannya? Rak belakang, dia mengangguk pelan.
Jangan, katamu pelan. Dia tidak menjawab, hanya menyalakan api, dan sebelum kamu sempat menarik tangannya, surat itu sudah menyala, perlahan berubah menjadi abu di atas piring porselen putih. Kamu ingin berteriak, tapi tidak bisa. Dia menatap sisa abu itu, lalu berkata pelan, beberapa kebenaran hanya akan menambah luka. Kamu tidak berhak putuskan itu, katamu dengan suara pecah. Tapi surat yang terbakar itu terus hidup dalam kepalamu, berkobar di dada seperti sumbu yang belum padam. Tapi aku tidak ingin kamu hidup dengan perasaan bahwa semua ini salah arah. Dia mengalihkan pandangan, aku lebih banyak salah dari yang bisa kamu hitung. Malam itu, kalian tidak bicara lagi. Dan kamu mulai sadar, mungkin kamu tidak pernah benar-benar tahu siapa yang kamu nikahi. Langit terbakar jingga saat senja turun perlahan, menyapu kota dengan warna keemasan yang lembut. Kamu membawa 2 cangkir teh ke balkon apartemen, tidak berharap dia muncul, tapi dia muncul, tanpa jas, hanya kemeja putih yang lengannya digulung, rambutnya sedikit acap, karena angin sore. Dia diam berdiri, menatap langit seperti sedang mencari sesuatu yang hilang bertahun-tahun lalu. Kamu suka warna langit seperti ini? Tanyamu, menawarkan cangkir, dia menerima tanpa kata, menyesapnya pelan dulu, katanya, aku sering melukis langit seperti ini. Kamu menoleh, kaget, kamu melukis. Karena hidup tidak selalu memberi ruang untuk hal yang tidak berguna, dia mengangguk pelan waktu kecil, sampai SMA, lalu aku berhenti. Kenapa? Tapi langit tetap berubah setiap hari, walau tidak ada yang melukisnya. Dia mengangkat bahu, kamu duduk di kursi rotan kecil, menatapnya dengan cara yang berbeda di SMA. Tapi aku takut kamu akan tahu bahwa aku memperhatikanmu terlalu banyak. Dia menoleh padamu, dan untuk pertama kalinya, tatapan itu tidak dingin, tidak kosong hanya sunyi. Waktu itu, aku hampir melukis kamu juga, katanya pelan. Kamu tertawa pelan, pahit, lucu, aku pikir kamu bahkan tidak tahu, aku ada. Semua orang pikir begitu, jawabnya, termasuk kamu. Senja mulai gelap, kota di bawah mulai menyala lampu satu persatu, dan angin bertiup lebih dingin. Tapi kalian tidak masuk. Dia bicara tentang aroma terpenting. Tentang kanvas pertama yang sobek karena terlalu ditekan. Kamu bicara tentang pelajaran seni, tentang cat minyak yang cepat kering, tentang lukisan-lukisan tua di rumah kakekmu. Tidak ada pertanyaan tentang surat yang dibakar, tidak ada pengakuan, tapi ada ketenangan aneh seperti 2 orang yang berdiri di sisi tebing yang sama. Akhirnya melihat bahwa jurang di antara mereka tidak sedalam yang dikira. Dan ketika dia berdiri, membawa cangkir kosong masuk ke dalam, dia menoleh dan berkata, aku masih punya sketsa lamaku di ruang kerja atas, kalau kamu mau. Itu bukan undangan, tapi juga bukan penolakan, dan malam itu, kamu menyadari satu hal, dia bukan tembok es seperti yang selalu kamu pikirkan. Dia adalah jendela tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Lampu kristal bergantung di langit-langit baru, menyoroti gaun-gaun mahal, dan senyum-senyum yang terlalu putih untuk jujur. Malam itu, kamu berdiri di sisi Shen Yu lagi, kali ini dalam balutan gaun beludu biru laut, dan anting berlian yang kamu bahkan tak tahu berasal dari siapa. Media datang. Investor hadir, semua mata tertuju pada kalian. Pesta amal perusahaan Shen Group adalah salah satu acara paling penting tahun ini. Di tengah obrolan, seorang wanita tua Madam Zhou, salah satu pemegang saham senior, mendekat dengan senyum setajam jarum. Aku dengar kamu menikahi Lin Xingye karena rasa kasihan, bukan cinta. Katanya dengan nada setengah bercanda, setengah menghina. Tapi aku rasa kamu memang butuh istri yang tidak menuntut banyak. Seperti adopsi kucing tua dari penampungan, beberapa orang di sekitar tertawa kecil, sopan, tapi tidak ada yang membela. Kamu berdiri kaku, jantungmu berdetak kencang, tapi kamu tetap diam, seperti yang selama ini kamu lakukan. Seharusnya kamu terbiasa, tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. Lalu kamu mendengar suara Shen Yu. Cukup, nada suaranya tenang, tapi tajam. Semua percakapan di sekitarnya terhenti. Madam Zhou, jika Anda ingin mempertanyakan pilihan saya dalam hidup pribadi, silakan lakukan secara pribadi, jangan di tengah pesta amal yang saya biayai. Wanita itu tersenyum canggung, lalu mundur. Meninggalkan suasana yang tiba-tiba dingin seperti lantai marmer di bawah kaki. Shen Yu menggenggam tanganmu di depan semua orang. Istriku bukan untuk ditertawakan, katanya. Kamu tidak tahu apakah harus berterima kasih atau menangis. Tapi di belakang panggung, saat sorotan kamera hilang, dia melepaskan tangannya
Kamu harus belajar membela dirimu sendiri, katanya dingin. Kamu membeku. Jadi yang tadi itu apa? Dia menatapmu, dan untuk sesaat, matanya tidak berisi apa-apa, lalu perlahan, muncul sesuatu marah takut. Frustrasi? Jangan biarkan mereka mengira kamu lemah. Bahkan kalau kamu benar-benar lemah, kamu ingin membalas, tapi lidahmu keluh. Dan saat dia berjalan pergi meninggalkanmu sendirian di lorong belakang, kamu hanya bisa bersandar ke dinding, mendongak ke langit-langit bercahaya. Kamu tidak tahu yang mana Shen Yu yang sebenarnya, pria yang melindungimu di depan publik, atau pria yang memarahi kelemahanmu di balik layar. Tapi kamu tahu satu hal, kedua versi itu membuatmu menangis. Kamu pikir itu hanya kelelahan, tubuhmu lemah sejak pagi, tapi kamu tetap memaksa menghadiri rapat yayasan, lalu menghadiri jamuan makan siang bersama kliennya. Kamu menahan pusing, menahan perut mual, bahkan tersenyum di depan kamera saat seseorang minta selfie. Lampu kamar diredam setengah, dan kamu bisa mencium aroma kayu manis, kamar dari selimut bau khas rumah ini, yang perlahan mulai terasa akrab. Tapi malam itu, kamu pingsan di kamar mandi. Ketika membuka mata, kamu sudah terbaring di tempat tidur, kulitmu basah oleh kompres di dahi. Matanya terfokus pada termometer di tangan, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Kamu yang suaramu serak, tapi tubuhmu lemas karena dehidrasi. Dia mengulurkan tangan otomatis untuk menopangmu, lalu menariknya kembali setengah detik kemudian. Seseorang duduk di sisi tempat tidur, Shen Yu. Dia tidak melihatmu saat kamu membuka mata. Apa satu piring kecil berisi jeruk yang sudah dikupas bersih. Jeruk favoritmu saja kecil, tidak pahit, tidak asam, tidak pedas, hanya manis dan sederhana seperti hal-hal yang jarang kamu temui sejak menikah. Dia menoleh cepat, lalu berdiri seolah baru sadar dia terlalu dekat. Kamu demam tinggi, dokter sudah datang, katanya hanya infeksi ringan. Kamu mencoba duduk, tapi tubuhmu berat. Aku bisa sendiri, katamu pelan. Tentu, jawabnya, pendat, seperti penjaga malam yang tak tahu cara beristirahat. Kalau mereka tidak ingin salah dimengerti, tapi dia tetap berdiri di sana. Kamu melihat ke meja samping, segelas air hangat, bubur yang masih mengepul, dan, aku bisa panggil pembantu, kalau kamu mau, katanya, setengah ragu. Tidak perlu, kamu balas lirih, dia tidak di kamar. Tapi ada secari kertas kecil di atas meja. Dia mengangguk, tapi tidak pergi. Malam itu, kamu terbangun beberapa kali, dan setiap kali membuka mata, dia ada di kursi dekat jendela, menatap layar ponselnya, tapi tidak benar-benar melihat. Pagi harinya, kamu merasa sedikit lebih baik. Kalau kamu butuh sesuatu, cukup panggil, aku ada di bawah. Tulisannya cepat dan rapi. Tapi bukan itu yang membuatmu menangis. Yang membuatmu menangis adalah satu hal kecil, tanda titik di akhir kalimat. Karena kamu tahu, itu bukan gaya dia biasanya, dan kamu tahu, seseorang hanya berhati-hati pada titik. Hujan turun rintik-rintik lagi malam itu, membasahi jendela kamar tamu yang sedikit terbuka. Kamu sudah jauh lebih sehat, tubuhmu mulai hangat, dan kepala tak lagi berdenyut, tapi hatimu, entah kenapa justru terasa lebih berat. Jadi kamu bangun, berjalan pelan ke ruang kerja atas ruangan yang dulu ia sebut memiliki sketsa lama. Dia belum kembali sejak pagi. Katanya ada rapat luar kota, dan akan pulang larut. Pintu tidak dikunci. Lampu kuning lembut menyala. Aroma kertas tua dan kayu menguar pelan. Di sudut ruangan ada satu meja panjang dengan tumpukan buku catatan, pena dan satu jurnal berkulit coklat gelap. Agak usang di tepinya. Kamu tak berniat mengganggu, tapi jari-jarimu bergerak sendiri. Membuka halaman pertama. Kamu sedang membetulkan anting di cermin. Kamu dengan raut lelah, duduk di kursi makan. Setelah rapat, sketsa wajahmu berulang kali. Kamu dengan rambut terurai. Kamu sedang tertawa kecil. Kamu saat sedang membaca buku di balkon. Kamu dengan mata tertutup, tidur di sofa. Semua ekspresi, semua sudut. Semua emosi yang bahkan kamu tak sadar pernah ditunjukkan. Tapi dia melihat. Setiap garis pensil tajam tapi halus. Ada perhatian di situ, ada dedikasi, dan entah bagaimana. Ada perasaan. Kamu duduk di lantai, memeluk jurnal itu seperti memeluk sisa-sisa harapan yang belum kamu izinkan tumbuh. Di halaman terakhir, hanya ada satu tulisan tangan. Kamu juga adalah luka, dan dia, lelaki yang terlalu tenang, terlalu dingin, sebenarnya berdiri di pinggir batas yang tak mampu ia lewati. Aku takut mencintai seseorang yang layak dibenci. Tangismu pecah tanpa aba-aba, bisu, pelan, tapi menyakitkan.
Selama ini kamu berpikir kamu adalah alat bagian dari rencana, tapi mungkin ketika akhirnya kamu menutup jurnal itu dan berdiri, kamu melihat refleksi dirimu di kaca jendela mata bengkak, pipi basah, tapi ada sesuatu yang berubah. Kamu mulai mengerti bahwa cinta tidak selalu hadir lewat kata atau pelukan, kadang ia hidup di halaman-halaman tersembunyi, dan kamu mulai ingin membacanya sampai akhir. Pagi itu, kamu tidak menyangka akan membuka pintu dan menemukan seorang wanita paruh baya berdiri di depan dengan senyum sopan dan mata penuh waspada. "Aku Ibu Shen Yu," katanya tanpa basa-basi, "boleh aku masuk sebentar?" Kamu mengangguk, bingung tapi tidak punya alasan untuk menolak. Dia duduk di ruang tamu, mengambil cangkir teh tanpa menyentuhnya. Tangannya menyentuh kalung kecil di lehernya, gerakan canggung yang entah menunjukkan kegugupan atau kesedihan yang dipoles waktu. "Aku tidak pernah menyangka kalian benar-benar menikah," katanya pelan. "Kamu tak menjawab, Shen Yu." Dia selalu menjaga rahasia, tapi dia tidak pernah bisa menyembunyikan rasa sakitnya. "Kamu menunduk, aku pikir. Dia menikahiku karena dendam, karena ayahku." Dia tersenyum tipis. "Bukan, dia menikahimu meski tahu itu akan membuat segalanya lebih sulit." Kamu mengangkat kepala. "Apa maksud Ibu?" Dia menatap langsung ke matamu, seolah ingin memastikan kamu siap mendengar apa yang akan diungkap. "Shen Yu menyalahkan dirinya sendiri atas kematian ayahmu," katanya, padahal dia tidak bersalah. Kamu mengerutkan alis. "Tapi malam sebelum semuanya terjadi, Shen Yu mencoba memperingatkan ayahmu. Diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarganya, ayahmu tahu. Dan itulah kenapa beliau sempat bersiap menyelamatkan aset, tapi tidak cukup waktu. Ayahnya, ayah kandung Shen Yu, yang menjatuhkan keluargamu." Kamu menutup mulut dengan tangan. Dunia bergeser sedikit. Shen Yu tahu kamu membencinya, dan dia membiarkan itu, karena menurutnya, dia pantas dibenci. "Lalu kenapa menikahiku? Tapi aku lelah melihat anakku memelihara rasa bersalah seumur hidup." Dia tersenyum kecil. "Kali ini tulus, karena kau satu-satunya bagian dari masa lalu yang membuatnya merasa layak bertahan. Bukan karena hancur, tapi karena mulai membuka celah untuk cahaya yang selama ini tertahan. Hanya suara detik jam di dinding dan napasmu yang mulai tak teratur." Dia mencintaimu sejak SMA, tapi saat semua hancur, dia pikir mungkin dengan menikahimu, dia bisa menebus luka yang tak bisa diperbaiki. Kamu tidak tahu berapa lama kamu duduk diam setelah itu. "Aku tahu dia tak akan pernah bilang sendiri," lanjut ibunya, berdiri sebelum keluar. Dia menepuk pundakmu. "Jika kamu bisa memaafkan, jangan karena dia pantas, tapi karena kamu sendiri layak bebas dari luka." Pintu tertutup pelan, dan kamu tetap di sofa, memandangi lantai yang sama sejak pagi. Dengan hati yang baru saja retak. Hari itu mendung tapi tidak hujan. Langit abu-abu seperti kanvas kosong, dan kamu berdiri di padang rumput kecil di luar kota, tempat yang dulunya kamu sering kunjungi bersama ayah. Sekarang, tanah itu sudah tidak dimiliki siapa-siapa, tapi kenangan masih tinggal di sana. Shen Yu memintamu datang. Tanpa banyak kata, tanpa rencana mega, hanya pesan pendek. "Aku ingin bertemu di tempat kenanganmu." Tidak dengan setelan jas, tidak dengan dasi atau parfum mahal, hanya kemeja linen sederhana, celana abu-abu dan rambut yang dibiarkan tertib angin. Ketika kamu tidak, dia sudah menunggu. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana," katanya saat kamu mendekat. "Kamu bisa mulai dengan kenapa aku di sini." Katamu jujur. Dia mengangguk, matanya tak lagi tajam, tak lagi dijaga, hanya penuh lelah yang jujur. "Aku menikahimu dengan alasan yang salah. Tapi bukan perasaan yang salah." Diam, tidak mauan, tidak berlogo. Tapi saat ia membukanya, ada cincin sederhana di dalam, bukan berlian, hanya banduk tipis emas putih. Lalu dia menarik sesuatu dari saku, sebuah kotak kecil kayu blin sinyi. "Maukah kamu menikah denganku lagi?" Kamu ingin bertanya kenapa sekarang, kenapa setelah semua luka dan diam panjang, setelah surat terbakar, malam dingin, dan pesta-pesta pura-pura. Tapi kamu tahu jawabannya sudah ada di matanya. "Tidak ada kamera hari ini," katanya, seperti menebak isi pikiranmu. "Tidak ada tamu, tidak ada kontrak. Hanya aku dan kamu, kalau kamu masih mau." Kamu menatap tangannya, jemarinya sedikit gemetar. Dia tidak pernah terlihat setelanjang ini, bukan tubuhnya, tapi hatinya, yang kini terbuka, rapuh, dan menunggu kamu menjawab. Kamu tidak menangis, tidak perlu, kamu hanya mengangguk. Suara nafasmu yang kini mulai selaras.
Dan saat dia menyelipkan cincin ke jari manismu, kalian berdiri diam, membiarkan angin membawa suara-suara kecil dari masa lalu. Suara ayahmu tertawa, suara daun kering. Tak ada janji panjang, bukan sebagai pengganti rasa bersalah, tapi sebagai seseorang yang mencintai. Hanya satu kalimat pelan yang dia bisikkan ke telingamu sebelum memelukmu untuk pertama kalinya. Aku ingin mulai dari nol, tapi hanya kalau kamu ikut bersamaku. Kamu belum pernah kembali ke rumah lamamu sejak ayah pergi. Pintu kayu itu sudah laput, catnya terkelupas, dan halaman kecil yang dulu rapi kini dipenuhi rumput liar. Tapi ketika kamu dan Shen Yu berdiri di depan pagar besi berkarat itu, kamu tidak merasa takut, hanya siap. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggenggam tanganmu erat. Kali ini, bukan karena kamera, bukan karena tuntutan sosial, tapi karena dia tahu tempat ini menyimpan serpihan luka yang belum kamu benahi. Kamu membuka pintu dengan kunci yang masih kamu simpan selama bertahun-tahun. Dan saat engsel tua berderit, aroma kenangan menyeruak ke dalam paru-parumu. Kayu lembab, abu dupa lama, dan sedikit wangi lavender dari gorden tua yang masih tergantung di ruang tamu. Kamu berjalan pelan menyusuri ruangan, menyentuh bingkai foto yang berdebu. Menyapu meja yang pernah dipakai untuk belajar, dan kamu berhenti di bawah tangga. Ayah selalu duduk di sana setiap malam, katamu lirih. Shen Yu ikut menatap sudut tangga waktu itu. Aku berdiri di luar pagar, aku ingin minta maaf, tapi aku tidak tahu bagaimana. Kamu tidak masuk. Ayahmu keluar duluan. Dia bilang padaku, kalau kamu benar-benar peduli, jaga anakku, tapi jangan paksa dia mencintaimu demi menebus kesalahanmu. Kamu menatapnya. Kamu pikir kamu menebus kesalahan dengan menikahiku? Dia menggalang, aku pikir. Dengan mencintaimu dalam diam, aku cukup, tapi ternyata tidak. Kamu berjalan keluar, berdiri di tengah halaman basah, hujan mulai turun pelan. Kadang, katamu, aku membenci kamu, karena kamu tidak bicara. Aku tahu, tapi aku juga membenci diriku, karena berharap kamu mencintai. Dia mendekat. Aku memang mencintaimu, tapi ada kehangatan baru dalam pelukan itu, kejujuran yang selama ini tertinggal. Kenapa tak pernah bilang? Tidak lagi dendam, tidak lagi penyesalan, karena aku takut kamu akan pergi. Hujan semakin deras, tapi kalian tidak masuk. Kamu tertawa kecil, getir, tapi bebas. Lucu ya, kita menghabiskan 2 tahun dalam rumah yang sama, tanpa benar-benar menyentuh. Dia memelukmu dari belakang, basah, dingin. Kalau rumah ini bisa bicara, bisikmu, dia akan bilang. Akhirnya, ada cinta yang kembali, dan saat kalian berdiri di sana, diguyur hujan terakhir dari masa lalu, kamu merasakan sesuatu menguap dari dadamu, hanya ruang kosong yang siap diisi. Malam turun tanpa suara, kamar kalian, yang dulu terasa seperti 2 dunia terpisah, kini perlahan berubah. Tidak ada lagi perjanjian tertulis di meja kopi, tidak ada lagi kursi yang selalu kosong di meja makan, dan tidak ada lagi kamar tamu yang kamu kunci dari dalam di sebelahmu. Shen Yu menarik selimut lebih tinggi, lalu diam-diam menyentuh punggung tanganmu di atas sepai. Hanya ada satu tempat tidur, dan 2 orang yang akhirnya berhenti, melawan keheningan dengan ketakutan. Kamu berbaring menghadap langit-langit, lampu temaram menciptakan bayangan lembut di dinding dingin. Tanyanya, kamu juga, jawabmu pelan. Dia tertawa kecil, pelan seperti embusan napas hangat ke jendela. Kamu menoleh, dan matamu bertemu miliknya, bukan dengan api, bukan dengan air mata, hanya dengan ketenangan. Kalau besok semua ini hilang, bisiknya, aku tetap tidak akan menyesal. Kenapa? Tidak ada proklamasi cinta mega, hanya suara kipas angin yang berputar pelan, selimut yang hangat, dan 2 napas yang akhirnya bergerak dalam ritme yang sama. Karena hari ini, kamu akhirnya melihatku. Kamu tersenyum, jemarimu menggenggam tangannya yang belum pergi. Malam itu, tidak ada janji abadi. Langit di luar gelap sempurna, seperti pelindung yang menutup semua luka, semua kebencian, semua cerita yang tak pernah diucapkan. Dan kamu membiarkan dirimu hanyut dalam keheningan itu, bukan karena lelah, tapi karena damai. Kamu tak tahu bagaimana masa depan. Tapi malam ini, kamu tahu satu hal pasti. Kamu tidak lagi sendirian di dalam pernikahan ini, dan itu cukup untuk menenangkan detak jantungmu, cukup untuk menutup mata perlahan, cukup untuk membiarkan tubuhmu bersandar ke dadanya, seperti rumah yang akhirnya kamu percaya.